Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Kepada Ustadz Taufik, selamat datang. Terima kasih sudah menyelakan waktunya untuk sharing-sharing nih tentang kajian pranikah pada sore hari ini. Ustadz Taufik sepertinya masih di mute, mohon maaf suaranya. Mohon maaf Ustadz, suaranya belum terdengar. Masih belum Ustadz? Belum terdengar Ustadz suaranya. Sudah mulai terdengar tapi putus-putus Ustadz. Sudah mulai terdengar, cuma masih kecil dan putus-putus. Belum terdengar Ustadz suaranya. Ustadz mungkin ada headset atau headphone yang bisa digunakan, barangkali bisa membantu. Oh ya, sudah terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengar belum? Kedengar belum? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Perkenalkan di sini saya akan menjadi pembawa acara pada kajian pranikah sore hari ini. Nama saya Bilqis Nurul A'la, biasa dipanggil Bilqis. Asal saya dari Jogja. Salam kenal guys semuanya. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu materi inti dari Ustadz Muhammad Taufik, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit biografi tentang Ustadz Muhammad Taufik. Ustadz Taufik lahir di Probolinggo 9 Oktober 1987, termasuk pewaris sanad Al-Quran ke-30 yang bersambung kepada Rasulullah SAW beserta sanad matan tajwid. Pendidikannya yaitu sarjana hadis dan ilmu hadis Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, hadis Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2019. Kemudian pengalaman kerja imam dan khatib di Masjid Roksi Kairo Mesir 2012 sampai 2015, pengajar diktat untuk mahasiswa Asia di Lembaga Bimbel Asia Kairo Mesir 2015 sampai 2019, pengajar Al-Quran dan ilmu agama Islam di Ponpes Tahfidz Ibnu Hafiz 2019 sampai 2021, Imam Masjid Al-Jihad Dayu Sleman 2022, dan pengisi kajian rutin PT Agromix Lestari 2022. Masya Allah, banyak sekali ya. Ini pengalaman kerja, juga pendidikan Ustadz Taufik. Kita bisa mengikuti jejak Ustadz Taufik, begitu ya. Ya. Kemudian materi acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Taufik. Kepada Ustadz Muhammad Taufik, dipersilahkan. Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Ustadz. Coba jawab teman-teman, salam saya dijawab. Waalaikumsalam Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara saya kedengaran? Terdengar Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah,
Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia yang sangat besar, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dijadikan umat Islam dan iman sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Amin. Melanjutkan atau memulai kajian kita pada sore hari ini tentang landasan menikah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke teman-teman, apakah teman-teman semuanya sudah siap menikah? Sedang mempersiapkan, Ustadz. Halo? Halo. Kok gak kedengar ya? Coba saya ingin bertanya ke teman-teman dan dijawab sebelum kita memulai. Apakah teman-teman semuanya sudah siap menikah? Insya Allah. Insya Allah. Suara saya keras gak? Nyari gak ke sana? Keras Ustadz. Oke. Siap apa mau menikah? Mau menikah apa siap menikah? Insya Allah siap menikah Ustadz. Apa perbedaannya antara mau menikah dengan siap menikah? Mohon izin menjawab Ustadz. Kalau mau menikah itu belum tentu siap karena hanya berupa keinginan. Tetapi kalau siap itu sudah mempersiapkan dan juga otomatis juga mau. Begitu Ustadz. Nah, bagus. Jadi kalau sekedar mau, semuanya mau dan itu adalah panggilan nafsu manusia. Apalagi menikah itu sendiri oleh ulama itu didefinisikan dengan dua definisi. Jadi arti nikah itu secara fikih, yang pertama bermakna akad nikah, yang kedua adalah bermakna jima. Kalau kita bertanya mau menikah, bisa dipahami artinya kita mau melakukan hubungan suami istri. Berarti itu nafsu yang berbicara. Tapi ketika kita mengatakan siapkah kita menikah, maka di sini pertanyaan ini mengarah kepada hati kita. Dan ketika mengarah kepada hati kita, maka hati ini harus benar sebelum melangkah kepada pernikahan, dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengenal Al-Quran dan mengenal hadis atau landasan-landasan tentang pernikahan yang ada dalam Quran dan hadis. Jadi kita baru dikatakan siap menikah kalau itu sudah hati sudah mantap secara lahir dan batin, dan dorongan dari Al-Quran, juga dari hadis, dari agama itu sudah terwujud semuanya dalam diri kita, baru kita mengatakan kita siap menikah. Tapi kalau sekedar mau menikah, maka semuanya mau. Semuanya mau melakukan pernikahan. Tapi siapkah kita? Nah, ini pentingnya. Kenapa kita harus mengetahui landasan menikah? Ya, supaya tidak sekedar menjadi orang yang mau menikah, tapi kita menjadi orang yang siap melangkah kepada pernikahan. Oke, coba dinaikkan ke atas. Mengapa kita harus menikah? Mengapa kita harus menikah? Pertama, ya mungkin nanti ya saya minta maaf kepada teman-teman jika poin-poin yang saya angkat di sini ya belum sempurna semuanya.
Ya, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Ya, dari sesi pertanyaan itu nanti bisa teman-teman bisa mempertanyakan ya apa-apa yang belum saya jelaskan. Mengapa kita harus menikah? Pertama, menikah adalah sunnatullah di dunia serta di akhirat. Kalau kita tahu sekarang, yang kita tahu sekarang ini menikah itu adalah sunnatullah saja dan seakan-akan sunnah di dunia saja. Tapi jarang orang berbicara bahwasanya menikah ini juga sunnah di dunia juga di akhirat. Dengan dalil Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kalian semua azwaja, berpasang-pasang. Wa khalaqnakum azwajan, yakni ketika kita masih di dunia. Jadi Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada nafsu, ada dunia. Semuanya berpasang-pasang. Oleh karena itu, sunnatullah artinya menikah itu merupakan peraturan Allah, ketetapan Allah, bahwasanya manusia ini secara fitrahnya dia cenderung mencari pasangan hidup. Manusia dengan fitrahnya jenuh dengan kesendirian. Secara fitrahnya seperti itu. Ya. Kita tidak berbicara seorang ulama ya yang sudah fokus ibadah sehingga merasakan nikmatnya ibadah sehingga tidak butuh lagi kepada pernikahan. Itu beda. Itu beda. Ini sudah bukan fitrah lagi. Itu keluar dari fitrah. Tapi manusia sebagai manusia yang diciptakan Allah sudah dibekali dengan nafsu, maka dia punya kecenderungan untuk mencari pasangan dan jenuh dengan kesendirian. Sunnatullah. Makanya ketika orang itu merasa tidak butuh kepada pasangan dan lebih senang hidup menyendiri, maka ini agak aneh. Ya. Ini aneh karena menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Hanya saja keanehan ini artinya orang yang senang sendirian itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik adalah seperti ulama kita, baik ulama hadis maupun ulama fikih, ya, yang mereka menikmati keilmuan mereka dan ibadah mereka sehingga lupa untuk menikah. Nah, ini menyalahi fitrah, tapi ini baik. Kenapa? Karena nafsunya teralihkan kepada ibadah yang lain. Meskipun tidak dengan ibadah menikah, tapi ibadah berkhidmat kepada ilmu. Tapi ada keanehan atau orang senang menyendiri tapi itu tidak baik. Tidak mau menikah tapi dia senang main perempuan. Atau perempuan senang berbaur dengan banyak laki-laki. Lah ini keanehan yang tidak baik. Dan kedua-duanya menyalahi fitrah. Jadi orang yang sesuai dengan fitrahnya adalah ketika dia tuh ingin punya pasangan. Itu pertama. Jadi secara umum menikah dikatakan sunnatullah, ya. Artinya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya pasangan. Kemudian di akhirat Allah mengatakan wazawwajnahum bihurin 'ain. Jadi di akhirat nanti kalau kita masuk surga, kita oleh Allah masih dinikahkan lagi. Jadi ada pernikahan di dunia, ada pernikahan di akhirat. Kita ke dunia. Ya. Orang muslimin, orang mukminin yang mati membawa iman, ya, kalau mereka belum sempat menikah, sebagaimana remaja-remaja yang ahli iman, ya, kalau mereka wafat, mereka pasti tetap pasti. Kalau mereka sudah pasti di surga nanti akan dinikahkan dengan bidadari. Sebab mereka di dunia sudah tidak menikah.
Ya. Tapi orang yang mukmin di dunia dan dia menikah dan punya pasangan, lalu wafat membawa iman beserta istrinya atau pasangannya, maka di surga dia tetap berkumpul bersama pasangannya atau istrinya, tapi ditambah oleh Allah dengan adanya bidadari. Jadi dinikahkan lagi dengan sosok namanya bidadari. Oke. Di sini, ya, sebelum saya lanjut kepada poin kedua, menikah adalah sunnah para rasul. Di sini ada perbedaan antara kata zawaj dengan nikah. Padahal secara bahasa kita menggunakan nikah dan zawaj ini sama. Sama-sama bermakna menikah. Tapi kalau kita kaji lagi, ya, kedalaman bahasa Al-Quran dan pilihan Al-Quran terhadap bahasa, maka kita akan mendapatkan keindahan bahasa Al-Quran itu sangat nyata. Ya. Kita lihat teman-teman di sini. Ketika Allah mengatakan wa khalaqnakum azwajan wa zawwajnahum, dan kami, ini yang berkata Allah, dan kami nikahkan mereka nanti di surga bihurin 'ain, dengan bidadari. Zawaj, Allah pakai kata zawaj. Sebab pernikahan ini, pasangan ini langsung dari Allah. Ya. Langsung Allah yang menjodohkan. Oleh karena itu, ketika Allah berbicara tentang Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah mengatakan uskun anta wa zaw. Ada yang hafal? Uskun anta wa zaw jukal jannah. Masih kedengar kan suara saya ya, teman-teman? Masih Ustaz. Oke. Uskun anta wa zawjuk. Tinggallah kamu wahai Adam bersama zawjuk, istri. Karena Allah menciptakan Adam, kemudian dalam riwayat ketika Adam tertidur lalu Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya, begitu terbangun sudah melihat ada sosok wanita. Dan terciptanya Hawa langsung nongol gitu, langsung ada di hadapan Adam secara tiba-tiba, itu sudah langsung menjadi istri. Ya. Jadi tidak ada penghulu waktu itu. Gak ada manusia lagi. Gak ada KUA. Jadi Siti Hawa tercipta langsung sebagai istrinya Nabi Adam. Oleh karena itu kata zawwaja ini dipakai oleh Allah. Jadi Allah tidak pernah mengatakan angkahna, saya menikahkan. Sebab prosesi nakahah, ya, kata kerja nakah ini adalah prosesi akad nikah yang dilakukan oleh manusia. Tapi yang langsung oleh Allah dijodohkan ini, nah kalau sudah Allah yang menjodohkan, jadi tidak perlu akad nikah. Sebab sudah Allah sendiri yang menjodohkan. Oleh karena itu dalam akad nikah perlu ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Kenapa harus ada syahadat? Sebab yang melakukan atau yang menikahkan manusia, dua mempelai ini adalah manusia. Sehingga supaya disahkan pernikahannya itu harus ada syahadat. Tapi kalau sudah Allah sendiri yang menjodohkan, maka sudah tidak perlu syahadat karena sudah Allah sendiri. Paham ya? Oke. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi. Kemudian Allah mengatakan juga kepada para wali perempuan, ya, wala tunkihul musyrikin. Dan janganlah wahai para bapak, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan lelaki-lelaki musyrikin. Ini pakai lafaz angkah. Jadi lafaz angkah, kenapa lafaz angkah? Karena di sini harus ada perantara manusia dalam
menjodohkan antara dua manusia. Tapi ketika Allah sendiri yang menjodohkan, maka Allah mengatakan wazawwajnahu. Nah, itu kenapa Allah mengatakan uskun anta wa zawjuk. Sebab Adam Allah nikahkan dengan Siti Hawa langsung ketika tercipta langsung sudah resmi menjadi suami istri. Nah, oleh karena itu ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh bersama istrinya, Allah tidak menggunakan bahasa zauj tapi pakai bahasa imro'ah. Wa qalat imro'atu apa? Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imro'ata Nuhin. Imro'atu Nuh. Perempuannya, nah imro'ah kan perempuan. Perempuannya Nuh. Sebab sebelum menjadi istri Nuh, ya, sebelum resmi menjadi istri Nabi Nuh, perempuan ini ya perempuan. Ketika disandingkan dengan Nabi Nuh menjadi imra'atun Nuh, artinya perempuan ini sudah menjadi istrinya Nabi Nuh melalui prosesi pernikahan akad nikah sebagaimana disyariatkan oleh Allah. Jadi tidak mengatakan zaujun Nuh, tidak mengatakan zaujul Lut, tapi wamra'ata Lutin. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wa qalat imra'atu Imran. Jadi pakai imro'ah sebab perempuan sebelum menikah sudah imro'ah. Ini kalian semua imro'ah. Ya, teman-teman yang perempuan ini ya, kalian imro'ah. Kalau sudah menikah tetap imro'ah, tapi ketika disandangkan kepada suaminya maka bermakna istri. Imro'atul Lut, istrinya Lut. Imro'atu Nuh, istrinya Nuh. Wa qalat imro'atu Imran, istrinya Imran. Tapi kenapa pakai imro'ah? Sebab pernikahannya melalui prosesi pernikahan, bukan langsung dari Allah. Oke. Ada nggak selain Nabi Adam yang oleh Allah langsung dinikahkan, dijodohkan langsung tanpa prosesi akad nikah yang dilakukan oleh manusia? Ada. Siapa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala dinikahkan langsung oleh Allah dari langit, dijodohkan dengan Siti Zainab binti Jahsh. Oleh karena itu bahasa Al-Quran mengatakan wazawwajnakaha. Nah, karena Allah sendiri tanpa perantara manusia. Nah, ala kulli hal ya. Jadi menikah adalah sunnatullah di dunia juga kelak di akhirat. Yang kedua, menikah adalah sunnah para rasul. Allah berfirman walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami utus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad dan kami jadikan untuk mereka yaitu pasangan-pasangan wa dzurriyyah dan anak keturunan. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa biidznillah sampai akhir ayat. Ala kulli hal di samping menikah itu adalah sunnatullah. Artinya sunnatullah dalam alam ini Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ini dengan dibekali nafsu yang punya ketergantungan untuk mendekat. Ya, oleh karena itu kalau perempuan melihat laki-laki yang senang, yang dia sukai, rasanya ingin mendekat. Ada dorongan di sana. Ya. Kok sepertinya pengen kenal. Iya apa enggak? Iya kan? Ya. Melihat ya. Baik yang laki-laki melihat perempuan, kok sepertinya senang, rasanya pengen dekat. Itu namanya sunnatullah. Allah atur ya dalam diri kita itu seperti itu. Ya. Onderdil dalam tubuh kita itu tercipta seperti itu namanya sunnatullah. Ya. Kemudian oleh Allah para rasul semuanya tidak ada yang tidak menikah kecuali hanya sedikit. Seperti Nabi Yahya karena tidak sempat. Ya. Hanya Nabi Yahya yang melakukan ihsa. Apa ihsa itu? Menghilangkan nafsunya untuk tidak menikah. Hanya Nabi Yahya. Nabi-nabi yang lain tidak. Semuanya para nabi menikah. Ya. Makanya menghilangkan nafsu itu
atau mengkebiri, memutus nafsu itu, ya, baik dengan cara medis atau dengan cara yang lain, itu tidak baik, bahkan itu haram. Oke, dilanjut. Bagaimana sekarang tentang hukum menikah? Hukum menikah yang pertama adalah wajib. Rasulullah bersabda, ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu dari kalian itu untuk ba'ah. Apa ba'ah itu? Menafkahi, ya. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Nah, di sini ada perintah. Fa innahu aghaddu lil basar, sebab menikah itu lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga terhadap farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisiyam, dan barang siapa yang tidak mampu menafkahi, fa alaihi bisiyam, maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, sebab puasa itu adalah benteng bagi dia. Di sini ulama, ya, mengatakan jadi syabab ini tidak mesti pemuda, ya, tapi orang tua yang membutuhkan, semua orang yang membutuhkan nikah, ya. Baik itu sudah lelaki yang sudah tua, kalau dia membutuhkan menikah, ya, maka dia harus menikah. Oleh karena itu, ya, hukumnya menikah itu yang pertama ada kalanya dia tua, wajib. Ya. Menikah itu wajib bagi siapa? Bagi yang memiliki nafkah. Dia punya nafkah, artinya punya kekuatan untuk mencari nafkah. Kemudian dia punya nafsu, artinya punya nafsu kepada perempuan, ya. Dan khawatir jatuh dalam perzinahan, dan dia sendiri ada kekhawatiran kalau tidak menikah dia akan jatuh kepada perzinahan, ya. Maka bagi orang yang seperti ini menikah hukumnya adalah wajib, ya. Menikah adalah wajib. Kemudian sunnah, artinya ada kalanya menikah itu adalah sunnah. Sunnah bagi yang mampu menafkahi. Dan dia juga punya nafsu kepada perempuan. Dan tidak khawatir jatuh dalam perzinahan. Ya. Lah hukum sunnah, ketika Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah golongan dari aku. Ya. Nikah dikatakan hukumnya sunnah, ya, bagi siapa? Bagi orang yang mampu menafkahi dan memiliki nafsu, tetapi tidak punya kekhawatiran jatuh kepada perzinahan. Ya, meskipun dia merasa aman tidak akan jatuh dalam perzinahan, tapi tetap sunnah bagi dia, disunnahkan bagi dia untuk menikah. Tapi bagi yang khawatir jatuh dalam perzinahan, maka bagi dia wajib dia. Sebab kalau dia tidak menikah bisa benar-benar jatuh dalam perzinahan. Oke. Dilanjutkan. Oke. Nah sebenarnya masalah hukum nikah itu, ya, oleh ulama itu terbagi menjadi 5 sebagaimana jumlah hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tapi saya dalam satu kitab hanya disebutkan yang wajib sama yang sunnah, ya. Jadi saya letakkan, ya, kepada poin yang kedua, yaitu hukum tidak menikah bagi lelaki atau wanita. Saya taruh kepada di sini masalah makruh dan haramnya. Ya. Bagaimana kalau seseorang itu tidak mau menikah? Ada kesempatan tapi tidak mau menikah. Nah, makruh, ya, ada kalanya tidak menikah itu hukumnya makruh. Makruh bagi siapa? Bagi yang mampu menafkahi dan dia punya nafsu,
dan tidak khawatir jatuh dalam perzinahan. Ya. Kalau dia mampu menafkahi dan punya nafsu dan tidak khawatir jatuh dalam perzinahan, terus dia tidak menikah, maka tetap makruh baginya dia itu meninggalkan pernikahan. Ya. Sebab menikah itu tadi apa? Sunnahnya para rasul, sunnahnya para nabi, ya, dan sunnahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang mampu menikah dan tidak menikah, maka makruh bagi dia meninggalkan menikah. Oke. Kemudian hukum tidak menikah ada kalanya haram, yaitu bagi yang mampu menafkahi dan ada nafsu dan khawatir berzina, maka kalau dia meninggalkan nikah itu haram baginya. Sebab tadi apa? Dia wajib menikah. Terus apa hukum ya menikah yang mubah itu? Ya sebenarnya ya menikah itu sendiri kalau sudah sunnah Rasulullah, maka ya sudah tetap sunnah. Seberapapun seseorang itu merasa tidak butuh kepada perempuan, ya. Jadi ada laki-laki ya, tapi tidak banyak, ya. Mereka butuh, tidak punya kebutuhan kepada perempuan. Meskipun demikian, ya, meskipun bagi dia itu boleh tidak menikah. Yang penting sudah merasa aman tidak jatuh dalam perzinahan, tapi ya, boleh-boleh saja dia tidak menikah, tapi tetap sunnah bagi dia untuk menikah, atau menikah itu lebih baik daripada tidak menikah. Nah, oke. Dilanjutkan. Anjuran-anjuran sebelum menikah untuk tercapainya pasangan yang ideal. Nah ini. Jadi ada yang bertanya, ya, katanya, sebentar. Banyak yang bilang bahwa sebelum menikah itu selalu ada ujiannya. Lalu bagaimana kita membedakan antara ujian dengan pertanda tidak baik jika dilanjutkan? Oh ini sebelum menikah ya? Oke. Nanti kita lanjut. Yang terpenting sekarang anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW ya, sebelum menikah. Kenapa ada anjuran-anjuran seperti ini? Ya supaya ya, karena pasangan itu diharapkan bisa seumur hidup sampai ke akhirat. Itu yang diharapkan. Ya. Menikah itu bukan hal sepele yang akan dijalani dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Harapannya Allah, harapannya Rasulullah, dan harapannya Islam itu, ya, hubungan suami istri itu ya selama-lamanya. Ya. Oleh karena itu perlu ya ada hal-hal yang muqaddimahnya sebelum masuk kepada pernikahan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, pertama adalah oh ini ada yang salah. Memilih pasangan, langsung ke situ ya. Ada yang salah. Memilih pasangan yang memiliki agama. Memilih pasangan itu. Itu pertama. Jadi anjuran apa? Memilih pasangan, itu yang tepat. Bagaimana kita memilih pasangan? Rasulullah ya, ketika menjawab tentang bagaimana kita memilih pasangan, ya, ada kalanya pertanyaan ini pertanyaan muncul atau terarah kepada laki-laki, bisa terarah kepada perempuan. Ya. Kalau seorang lelaki ya, bertanya bagaimana caranya dia tuh mencari pasangan supaya hubungannya nanti bisa awet ya sampai selama-lamanya, ya. Rasulullah bersabda, tungkahul mar'ah. Nah, ini khusus laki-laki. Perempuan itu dinikahi secara umum ya.
perempuan itu dinikahi atau diminati untuk dinikahi oleh laki-laki itu biasanya karena 4 faktor. 5 liha bisa jadi karena hartanya. Nah, ini bukan anjurannya ya. Kita harus mencari yang perempuan yang berharta. Bukan anjurannya di situ. Tapi Rasulullah di sini mengabarkan dulu ya bahwasanya perempuan itu dinikahi itu faktornya tidak keluar dari 4 ini. Ada laki-laki yang menikahi perempuan karena hartanya. Ya. Kemudian wali hasabiha. Ada laki-laki yang menikahi perempuan itu karena hasabnya. Apa hasab itu? Karena keluarganya yang punya kehormatan tinggi. Ya. Wali jamaliha yang ketiga karena kecantikannya, dan ini banyak di sini. Kemudian wali diniha yang keempat karena faktor agamanya yang dicari. Nah, ini 4 ini Rasulullah hanya mengabarkan. Ya. Perempuan dinikahi itu tidak keluar dari 4 faktor ini. Artinya lelaki yang menikah perempuan itu tidak keluar pendorongnya itu dari 4 ini. Ya kalau enggak karena harta, ya karena kehormatan orang tua, misalnya anaknya putrinya kiai atau putrinya presiden dan lain sebagainya, atau karena kecantikan atau karena agamanya. Kemudian anjurannya di sini, fadhfar fidatid din taribat yadak. Kalau kamu wahai lelaki muslim, ya, kalau kamu wahai lelaki muslim, carilah perempuan yang punya agama. Jangan ngejar harta, jangan mengejar kehormatan keluarga, ya. Bukan juga mengejar kecantikan, tapi carilah yang punya agama. Taribat yadak, niscaya kamu sudah akan leluasa. Artinya, kalau perempuan itu punya agama, artinya dia sholihah, mengerti tentang kewajiban-kewajiban agamanya, dia melaksanakan sholatnya dan lain sebagainya, maka kita lelaki tidak perlu lagi mengajarnya. Ya, tidak perlu banyak mengajar. Karena perempuannya sudah punya agama. Tapi kalau kita mencari perempuan hanya karena hartanya, karena keluarganya, karena kecantikannya, maka ini bisa menimbulkan bencana kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis yang lain, barang siapa yang menikahi perempuan karena hartanya, maka Allah jadikan kefakirannya di hadapan mukanya. Ya. Barang siapa yang menikahi perempuan karena kecantikannya, maka Allah akan jadikan kehinaan di hadapan mukanya. Nah, ada hadis seperti itu. Maka carilah perempuan yang punya agama. Ini bagi laki-laki. Oke. Ini artinya hadis ini mengarah kepada laki-laki. Terus bagaimana seorang perempuan? Nah, perempuan bukan mencari, tapi dicari. Berarti pertanyaannya, kalau yang cocok bagi perempuan bukan bagaimana mencari pasangan, tapi bagaimana menerima pasangan, memilih dan menerima, sebab perempuan itu dicari. Ya, kelebihannya laki-laki itu mencari, ya, menyeleksi, ya. Kelebihannya perempuan itu adalah menolak dan menerima. Namanya ya, ya. Makanya dalam masalah ini yang sering galau tuh ya laki-laki. Nah, ya. Ini teman-teman yang laki-laki ini perlu hati-hati, ya. Jangan sampai galau karena ditolak. Karena itu hanya perempuan menolak. Oke. Adapun bagi perempuan, ada hadis Rasulullah mengatakan bukan kepada perempuan, tapi berkata kepada orang tuanya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu wa illam taf'alu takum fitnatan." Ada seperti itu. Ya. Wahai para bapak dan ibu, ya, apabila datang kepada kalian seseorang yang mau meminang putri kalian, seorang laki-laki, man tardawna dinahu, laki-laki yang kamu sukai agamanya, sama. Ya. Kalau yang ini langsung to the point, Rasulullah, langsung kepada agamanya.
Wahai para bapak, kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian sukai agamanya, bukan hartanya, bukan keluarganya yang kaya raya, tersohor, bukan ketampanannya, tapi kalian suka agamanya, suka akhlaknya, ibadahnya, dan lain sebagainya, fazawwijuh, maka nikahkanlah kepada putrimu, ya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan itu, tidak segera menerima laki-laki yang punya agama ini, takun fitnatan fil ardi, niscaya akan timbul kerusakan di bumi, sebab kalau kalian menolak yang soleh, maka putri kalian akan dicari orang-orang yang tidak soleh. Itu maksudnya, maka akan terjadi bencana di muka bumi ini. Artinya kalau ya, seorang bapak tidak mau menerima lamaran seorang lelaki kecuali dengan syarat harus punya harta dan harus punya ketampanan dan ini lain sebagainya, tanpa melihat agamanya, tentulah itu kerusakan. Itu akan merusak putrinya, juga akan merusak keluarganya, bahkan merusak hartanya dan lain sebagainya. Nah, ala kulli hal, perlu memilih, ya, sebelum kita perlu memilih, dan perlu kita tahu orang yang dipilih, ya, bagi laki-laki orang yang dipilih itu bagaimana, ke orang tuanya bagaimana, dia sholat apa tidak, dan seterusnya perlu dilihat. Begitu juga perempuan ketika didatangi oleh laki-laki untuk dipinang, perlu dilihat dulu, perlu ditanya dulu, jangan langsung iya. Ditanya dulu dia bagaimana, ya, kecuali sudah tahu sebelumnya, ya, bolehlah. Kalau sudah tahu maka boleh. Okay. Kenapa harus seleksi seperti ini? Supaya lebih awet nanti hubungannya, ya. Dan suasana romantis dalam hubungan suami istri itu selalu terjaga. Kenapa? Karena itu sudah sesuai pilihan, sesuai seleksi dan kehati-hati. Oke. Kemudian selanjutnya adalah melihat sebelum berkhitbah. Anjuran selanjutnya adalah melihat. Perlu melihat. Laki-laki sebelum meminang perempuan perlu melihat perempuan. Perempuan sebelum menerima laki-laki yang datang harus melihat dulu perempuan. Melihat fisiknya penting juga. Ya, meskipun tadi saya katakan ya tidak baik. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menikahi perempuan karena cantiknya, maka Allah akan hinakan dia. Ya, tapi tetap Rasulullah itu, ya, dalam kejadian ada seseorang dari Mekah, seorang dari Mekah, muhajirin, mau melamar perempuan dari Madinah. Ini sudah beda negara berarti beda tradisi, beda perawakan, ya, beda dan lain sebagainya. Rasulullah tidak langsung menyetujui. Kamu mau nikahi dia, ya. Apakah kamu sudah melihat? Belum ya Rasulullah. Saya hanya dengar dari teman kalau ada perempuan solihah dari Madinah seperti ini. Kata Rasulullah, undur ilaiha, ya. Lihatlah perempuan itu dulu, lihat dulu. Apa kata Rasulullah? Fa inna fi a'yuni al-ansari syai'an. Karena matanya wanita Madinah itu beda dengan matanya wanita Mekah. Nih lihat nih, sampai Rasulullah melihatnya sampai sedalam itu. Karena berbeda matanya saja, tentunya kan mata orang Indonesia berbeda dengan mata orang Mesir. Ya kan ya? Punya perbedaan. Sampai Rasulullah menyebut seperti ini, sebab matanya perempuan Ansor di Madinah itu berbeda dengan matanya orang-orang di Madinah. Kamu lihat dulu. Lalu Rasulullah mengatakan, fa innahu ajdaru an yaduma bainakuma al-mawaddah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melihat itu lebih menjamin kelanggengan dan keistiqomahan hubungan suami istri antara kamu nanti dengan dia. Makanya penting melihat itu. Ya.
Jangan sampai tidak melihat. Saya katakan jangan sampai tidak melihat meskipun ada fakta kejadian 1-2 orang itu tidak perlu melihat. Ini beda. Menjalankan sunnah Rasulullah lebih baik karena Rasulullah lebih ingin menjaga. Karena kalau sudah melihat itu ya lebih menjamin terjaganya hubungan suami istri sampai selama-lamanya. Memang ada orang itu saya pokoknya kalau sudah dia yang memilih saya nerima. Kalau sudah guru yang memilih, saya menerima. Langsung akad nikah saja. Ya kalau silahkan mau seperti ini silahkan. Tapi kalau terjadi apa-apa nanti dalam keluarga, jangan tiba-tiba menyesal. Nah, harus ditanggung resikonya. Ya, kenapa tidak mengikuti saran Rasulullah? Rasulullah menyarankan kamu untuk melihat dulu. Lihat secara sempurna. Ya, matanya ini perempuan ini bagaimana? Hidungnya cocok enggak? Pipinya cocok enggak? Perempuan juga harus gitu. Lihat laki-laki ini, ya. Rambutnya cocok enggak? Suka enggak? Nah, kadang perempuan tuh kan punya seperti ini. Saya suka laki-laki yang rambutnya seperti ini. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, silahkan nanti ketika dalam acara perkenalan itu silahkan saling melihat. Ya. Sebelum mengkhitbah. Ketika melihat itu silahkan dilihat secara detail cocok enggak apa tidak. Karena itu anjuran Rasulullah, karena lebih menjamin untuk terjaganya hubungan. Ya. Kemudian mengkhitbah. Nah, kalau sudah cocok, maka berkhitbah. Ya. Berkhitbah ya sebagaimana sudah yang berjalan di Indonesia, ya kita mendatangi walinya perempuan, yang laki-laki mendatangi walinya perempuan, dan memintanya dengan serius untuk menjadikannya istri, pasangan, dan teman hidup untuk selama-lamanya. Ya. Insya Allah sudah sesuai. Khitbah yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Selanjutnya kita percepat, nanti ada pertanyaan. Anjuran lain yang tidak bisa dikatakan tidak terlalu urgen seperti tadi. Ya. Tapi juga penting. Ini pemuda atau orang yang masih lajang atau jejaka ya. Hendaknya memilih pemudi atau perawan. Jadi pemuda sama pemuda. Jadi pemuda jangan cari yang janda. Yang pemudi jangan cari yang duda. Ya. Ini anjuran. Kenapa? Karena suatu ketika Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu saya menikah. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, Sayyib ambikr, janda apa pemudi atau remaja, perawan? Kata Jabir ini, bal sayyib, sudah janda ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, fahalla bikra, kenapa tidak yang perawan saja? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Kamu bisa bercanda dengan dia, kamu bisa mencumbuinya, dan dia bisa mencumbui kamu. Wa tudahikuha wa tudahikuka. Kamu bisa membuat dia tertawa, dan dia bisa membuat kamu tertawa. Kalau sama-sama muda itu kan mudah untuk bercanda, bergurau dan lain sebagainya. Itu yang Rasulullah. Ya. Makanya ya, pemuda ya, ini anjuran ya, tidak sekuat anjuran yang tadi, tapi tetap anjuran Rasulullah. Yang muda kalau bisa cari yang pemudi. Ya. Yang janda adalah dengan yang muda. Tapi kalau Allah takdirkan tidak seperti itu, ya tidak apa-apa. Seperti Jabir bin Abdullah, dia masih pemuda tapi memilih yang janda, dan dia punya alasan. Kenapa? Karena dia punya adik perempuan. Nanti kalau seumuran dengan mereka, nanti malah tidak merawat mereka. Kata Jabir, saya ingin mencari istri yang bisa merawat adik-adik saya. Kalau seumuran nanti malah sama-sama main baju-bajuan nanti. Ya kan? Dan lain sebagainya, main rumah-rumahan nanti. Tidak, saya ingin, kata Jabir, man yaqumu alaihinna. Saya mencari perempuan yang bisa merawat adik-adik saya. Ya. Lalu Rasulullah senang dengan alasan itu. Yang tidak apa-apa. Rasulullah sendiri pun istri pertamanya adalah orang janda.
Dan Rasulullah masih remaja, 25 dengan 40 tahun. Itu juga bagian dari sunnah Rasulullah juga. Tapi harus ada alasan. Apa? Kenapa harus Khadijah? Karena agamanya, kesolehannya, hartanya juga. Sudah solihah, sudah kaya raya, sudah punya wibawa, juga solihah. Kemudian menikahi perempuan yang bisa melahirkan banyak. Ini juga anjuran dari Rasulullah, tazawwaju al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah perempuan yang bisa melahirkan banyak anak, al-wadud yang punya kasih sayang kepada anak-anak, ya fa inni mukatsirum bikumul umam, ya. Karena saya akan membanggakan kalian kepada umat-umat terdahulu. Mencari ini bagi laki-laki adalah mencari orang yang bisa memberikan anak. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Allahu a'lam. Ya. Tapi kalau untuk mengetahui perempuan yang penyayang itu bisa dilihat, bisa kita perhatikan dengan tanya ke teman-temannya. Bagaimana dia ke teman-temannya? Bagaimana dia ke adik-adiknya yang junior? Bagaimana? Itu menggambarkan, ya, keseharian kita itu menggambarkan tentang kita. Kalau orang kepada temannya sangat perhatian, insya Allah akan perhatian kepada suami. Laki-laki juga seperti itu. Kalau laki-laki kesehariannya perhatian kepada teman-temannya, adik-adiknya, insya Allah dia akan perhatian kepada istrinya. Ya. Ini juga perlu diperhatikan juga, ya, meskipun tidak seperti yang tadi. Ya. Mungkin dilanjutkan, setelah itu kita ada pertanyaan. Oke, keutamaan menikah ini terakhir. Faedah menikah. Kenapa kita harus menikah? Kita melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ya, pertama kita menjalankan perintah Allah. Karena itu sudah perintah Allah. Fankihu, nikahlah kalian. Ya. Kemudian menjaga kesucian hati dan diri kita. Coba dibalikkan dulu yang tadi, ya, yang sebelumnya dulu. Oke. Lagi sebelumnya lagi? Sebentar. Oke. Menjaga kesucian diri sini, ya, ini ada poin ini sudah benar seperti ini. Anjuran sebelum, ya, kita menikah itu, kita sendiri hendaklah menjaga diri kita. Jaga diri kita, ya, jangan sampai kita tertelan kerusakan zaman. Nauzubillah, kita teman-teman yang masih muda pemudi jangan sampai jatuh kepada nauzubillah ke yang namanya hubungan di luar nikah. Ini penting sekali, adik-adik semuanya, sebab Allah punya sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Perempuan-perempuan yang jelek, yang buruk diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithun, dan laki-laki yang buruk diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibin, perempuan-perempuan yang baik akan diperuntukkan oleh Allah, dimudahkan jalannya untuk menemukan laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik juga akan Allah peruntukkan untuk perempuan yang baik. Artinya apa? Ini di sini tersirat perintah kepada kita. Kita kalau menjaga kesucian diri kita, maka oleh Allah kita ini akan diperuntukkan untuk yang baik juga. Tapi kalau kita tidak menjaga kesucian diri kita ini, maka kata Allah, al-khabithat lil khabithin. Yang buruk pokoknya Allah akan kasih yang buruk. Oleh karena itu, ya, dalam surat An-Nur Allah mengatakan az-zaniyatu la yankihu, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Az-zani, lelaki yang pernah berzina, selama tidak bertobat, lelaki yang penzina, la yankihu, susah untuk menikah dan tidak layak untuk menikah kata Allah, illa zaniyatan, kecuali perempuan yang pezina juga, aw musyrikah, atau perempuan musyrik. Jelek dengan jelek. Artinya Allah akan berbudak ke sana.
Oleh karena itu orang lelaki penzina mau cari perempuan soleha itu sulit sekali. Sebab orang kalau sudah dikenal dia berzina, orang-orang soleh, keluarga yang soleh itu susah untuk menerima dia. Karena itu sudah aturan Allah ya. Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kita menghancurkan diri kita, terus kita memilih pasangan yang baik. Ini sepertinya kita ingin merubah aturan Allah. Tidak akan terjadi, susah. Kecuali kita bertobat. Yang pezina benar-benar tobat nasuhah, maka dia sudah berpindah dari status orang buruk, maka menjadi orang soleh. Maka ini Allah mudahkan juga menjadi orang mendapatkan perempuan yang soleh. Oke. Kemudian kembalikan kepada yang terakhir tadi. Ini terus. Nah, ini menjalankan perintah Allah. Belum yang tadi. Oke. Menjalankan perintah Allah. Menjaga kesucian hati dan diri. Jadi menikah itu untuk menjaga kesucian hati. Apa dalilnya? Rasulullah suatu ketika di jalan melihat seorang perempuan, mungkin perempuan cantik, sehingga Rasulullah timbul syahwat. Ini Rasulullah enggak? Ya. Ketika melihat perempuan itu, Rasulullah langsung mendatangi Maimunah yang sedang di dapur, sedang masak-masak, dan oleh Rasulullah langsung diajak untuk melayani Rasulullah supaya hilang, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai ayyukum, ya, barang siapa yang berjumpa dengan perempuan lalu dia kagum dengan kecantikannya, maka segeralah mendatangi istrinya, berkumpul dengan istrinya, ya, karena itu akan menghilangkan was-was bisikan-bisikan setan yang ada dalam hati. Oleh karena itu, ya, ulama mengatakan jadi menikah itu, ya, istri itu tidaklah menjadi penghalang kita untuk mencapai ridha Allah, tapi istri itu adalah justru menjadi jalan yang membantu kita untuk menuju Allah. Ini bagi teman-teman yang laki-laki ini, ya. Oleh karena itu ada nasihat ulama yang paling berat bagi laki-laki, kita yang laki-laki ini apa? Andaikan perempuan itu tidak punya jasa kepada suami, kecuali sudah menjaga kehormatan suami, melindungi suami dari perzinahan, maka itu sudah cukup bagi seorang suami untuk berterima kasih kepada istri. Meskipun tidak dimasakin, meskipun tidak dibuatin teh, meskipun tidak, dan lain sebagainya. Paham nih ya? Ya. Oke, kemudian memperbanyak keturunan. Karena Rasulullah mengatakan tadi tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang bisa melahirkan anak. Kemudian menjaga kesucian nasab, keturunan. Menjaga keturunan itu, ya, penting sekali. Ya. Makanya kalau orang berzina itu rusak keturunan dan anaknya menjadi tidak terhormat, tidak suci. Makanya Rasulullah itu berpindah dari punggung minal aslabit thahir, punggung-punggung yang suci. Jadi leluhur Rasulullah tidak ada yang mengalami fahisyah, tidak ada yang mengalami perzinahan. Sejak Nabi Adam itu oleh Allah dijaga. Jadi leluhurnya Rasulullah, ya, mulai dari bapaknya Abdullah sampai Abdul Muttalib kakeknya sampai kepada Nabi Adam, tidak ada yang pernah, ya, tercemari dengan yang namanya perzinahan. Karena itu menikah itu adalah untuk menjaga kesucian nasab. Kemudian melestarikan eksistensi manusia, ya, menjaga supaya manusia tetap ada. Ya, kalau nggak menikah ya hilang manusia, punah. Nah, kemudian memperbanyak rezeki. Nah, Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka fakir, maka Allah akan cukupkan, ya, dari karunia-Nya. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan iltamisur rizqa fin nikah. Carilah rezeki melalui pernikahan. Nikahlah kamu supaya kamu diberi rezeki. Oleh karena itu banyak orang kalau sudah menikah itu kemajuan rizkinya, hartanya itu meningkat biasanya. Ya.
ketika di awal dia masih belum punya pekerjaan, kemudian dapat pekerjaan bergaji 1 juta, naik, anak besar sedikit, gajinya naik menjadi 2 juta, anak banyak sedikit, lebih naik lagi, sehingga dia cukup terus. Karena itulah janji Allah, jadi menikah itu adalah mendatangkan rezeki. Nah, saya belum pernah sebelum menikah itu punya gaji sampai jutaan, ya. Belum pernah megang uang sendiri sampai seperti itu. Tapi ketika yang mau menikah saja, menjelang Allah mengkasih saya pintu rezeki, saya bisa dapat uang 2 juta, 3 juta, sehingga bisa mahar nikah. Kemudian setelah itu Allah buka juga rezeki. Padahal dulu susah untuk memegang 500.000, susah bagi saya. Tapi ketika menikah, punya gaji 3 juta, 4 juta. Punya anak 2, ditambah oleh Allah menjadi 4,5 juta. Itu menikah, itu keberkahan menikah. Saya yakin teman-teman belum punya gaji. Kalau punya gaji pun mungkin sedikit. Atau sudah mulai gaji sudah cukupan, berarti oleh Allah sudah disiapkan untuk menikah. Makanya harus siap menikah. Kemudian terakhir, kenapa kita harus menikah? Karena menengok sebagian kenikmatan akhirat. Kata ulama itu, ya, kita disuruh menikah ini supaya kita itu merasakan paling tidak 1% dari nikmatnya surga. Sebab kalau orang sudah merasakan menikah, dia akan semakin yakin kelak di surga dia akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada ketika dia di dunia dengan pasangan-pasangannya di akhirat, di surga, yaitu dengan bidadari, juga dengan istrinya sendiri. Ya. Jadi dan nanti kelak tidak ada kecemburuan, ya, nggak ada istri cemburu kepada bidadari, nanti tidak ada. Allah cabut itu kecemburuan. Yang ada adalah kesenangan, kebahagiaan. Nah, kemudian selanjutnya terakhir, janji kesetiaan suami istri. Ya, ini saya cuma ini saja, tambahan saja, ya. Ketika sudah kita melaksanakan anjuran-anjuran Rasulullah sebelum kita menikah, ya, mulai kita menjaga kesucian diri kita sendiri, mulai kita memilih, benar-benar memilih agamanya dulu, nomor 2 nanti keluarganya, nomor 3 nanti ya hartanya, terakhir nanti masalah tampan dan cantiknya, ya, kita seperti itu. Kemudian kita benar-benar melihat, ya, kalau perlu kita setelah itu istikharah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti dipertemukan 2 pasangan yang soleh solehah. Ya, ini nanti biasanya, ya, langgeng. Ya. Kalau anjuran-anjuran yang ada dari Rasulullah sebelum menikah itu dilaksanakan benar, pelan-pelan benar, hati-hati benar, ikhtiarnya lahir batin, insya Allah itu lebih terjamin untuk terjaganya hubungan suami istri. Nah, kalau sudah terjamin hubungan suami istri, maka saya akan mengisahkan satu kisah seorang suami istri yang sangat setia, saling setia, yaitu sahabat Nabi Rasulullah namanya Abu Darda dengan istrinya Ummu Darda. Jadi mereka sama-sama orang-orang soleh. Abu Darda adalah orang soleh, orang zuhud. Ummu Darda adalah perempuan yang solihah, cinta sekali sama Allahnya. Sehingga sebelum berpisah, artinya sebelum ada yang wafat, Abu Darda mengatakan, wahai istriku, ya, kamu mencintaiku karena siapa? Karena Allah. Kalau begitu, aku pinang kamu kepada Allah. Kamu jangan menikah setelahku. Karena aku sudah meminang kamu, kau langsung kepada Allah. Kamu harus menjadi istriku di sini, satu-satunya istriku di sini di dunia, juga nanti kelak di akhirat. Makanya kalau saya wafat, kamu jangan menikah. Dan kalau kamu wafat, saya juga tidak akan menikah. Ini kesetiaan. Kenapa sampai seperti ini? Karena pendahuluan pranikah, anjuran-anjuran pranikah itu dilaksanakan. Sehingga terwujudlah yang namanya keharmonisan, sampai sedalam itu kesetiaan untuk terus berdua di dunia sampai di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan dari teman-teman apa saja?
Untuk pertanyaan saya bacakan ya Ustadz ya. Saya jawab yang dicetak. Oh ya, langsung jawab Ustadz nggih. Atau ada yang langsung? Kalau ada yang langsung silakan. Oke. Yang pertama, Ustadz, enak ya laki-laki kalau dia mukmin di surga nanti dia akan dikumpulkan lagi dengan istrinya plus dinikahkan lagi dengan bidadari. Ada bonus untuk laki-laki. Kok perempuan nggak gitu juga Ustadz? Malah di surga di poligami. Nah, ini masih pikirannya dunia, ya. Jangan membayangkan. Nah, ini masih ya yang berbicara artinya kita di dunia ini masih ada kecemburuan, ya. Dunia ini dunia cemburu. Ya, teman-teman semuanya, dunia cemburu, ya. Selalu nih ada pertanyaan seperti ini, ya kan ya. Kalau sudah di akhirat itu sudah hilang yang namanya cemburu. Di dunia ini perasaan itu ada dua, yang berlawanan, ada sedih, ada senang, ada kaya, ada miskin, ya. Ada sulit, ada mudah. Nah, di akhirat itu sudah tinggal satu lagi, nggak ada lagi yang lawanan. Hanya ada bahagia, hanya ada kemudahan, hanya ada keindahan, ya. Kalau yang buruk-buruk itu semuanya ada di neraka. Ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya, Nabi Isa itu juga tidak menikahkan Ustadz. Allahu a'lam. Ya. Beliau juga saya belum periksa lagi, ya. Nanti saya periksa lagi, ya. Ya, beliau tidak sempat menikah, ya. Tapi yang saya katakan tadi, Yahya itu yang mengkebiri. Khosiyah, dalam Quran disebutkan dia itu menghilangkan nafsunya. Kalau Nabi Isa tidak sampai menghilangkan nafsunya. Kan ada sekarang orang itu, ya, beli obat untuk menghilangkan nafsunya supaya tidak nafsu kepada perempuan. Ada seperti itu. Nah, ini haram hukumnya. Dan tidak ada yang melakukan ini kecuali Nabi Yahya saja. Nabi Yahya saja yang menghilangkan nafsunya. Ya. Nabi Isa mungkin tidak menikah, tapi tidak sampai menghilangkan nafsu. Namanya mengkebiri itu. Ikhsa namanya. Itu tidak boleh. Oke. Kemudian, sama bertanya, banyak yang bilang bahwa sebelum menikah itu selalu ada ujian. Lalu bagaimana kita membedakan antara ujian dengan pertanda tidak baik jika dilanjutkan? Oke, bagus. Benar memang ada ujiannya. Nah, ini sudah mau habis baterai saya. Ada ujiannya, jelas. Kadang kita sudah suka, tapi pertanyaan yang belum dijawab, Pak Dari. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Oh ya, terkait melihat sebelum menghitbah, apakah laki-laki diperbolehkan melihat aurat bahkan seluruh tubuh wanita yang ingin dinikahi? Saya bahkan pernah mendengar dari seorang ustadz itu boleh. Bagaimana ya itu Ustadz? Itu pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Ya, itu pendapatnya Imam Zahiri. Yaitu pendapatnya Imam ahli Zahir, Imam Zahiri, madhab Zahiri. Jadi mereka ini mengambil zahir teks Rasulullah ketika mengatakan undur ilaiha, lihatlah dia. Nah, lihatlah dia ini umum. Jadi bisa dilihat semuanya, tapi ini dibantah oleh seluruh ulama. Ulama yang lain, ya, semuanya ulama selain ini mengatakan ya tidak boleh, haram ya, tetap haram sebab belum mahram, ya. Haram melihat aurat perempuan ketika khidbah, ya. Tapi ada yang mengatakan cukup telapak tangan dan kaki, ya, sebab kaki dan tangan itu mengisyaratkan sesuatu tentang perempuan. Kemudian melihat bahu nih, tapi kalau bahu ini cukup dibalik apa baju saja. Ala kulihal, nah misalnya ada seorang ulama juga boleh
Seorang lelaki yang ingin meminang perempuan, dia mencuri-curi pandang, misalnya ketika di rumahnya, ya, dicuri pandang ketika keluar dari rumahnya, masih di pagar gitu, di dalam pagar, dia nengok seperti itu untuk melihat kakinya saja. Nah, kalau mata kaki ini masih ada keringanan, ya. Tapi kalau seluruh tubuh haram, nggak boleh. Dan nggak mungkin juga, ya, nggak mungkin juga ada wali, ada seorang bapak yang rela anaknya dilihat oleh laki-laki yang pengen. Kalau ada laki-laki yang melamar lalu pengen melihat semuanya, yakin saya, kalau bapak ini langsung menilai perempuan laki-laki ini adalah laki-laki tidak benar. Ya. Jadi itu cuma pendapat fikih yang itu tidak diterima oleh seluruh ulama fikih, juga itu hanya sebatas teori yang nggak mungkin terjadi. Sebab tidak ada seorang bapak atau ibu yang rela putrinya dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya sekaligus ingin menikahinya. Nggak ada satupun itu. Belum pernah terjadi. Kalau itu terjadi berarti orang tuanya gila nakal. Ya. Mungkin ada yang lain? Ini ada yang tadi belum dijawab, Ustadz. Banyak yang bilang bahwa sebelum menikah itu selalu ada ujiannya. Lalu bagaimana membedakan antara ujian dengan pertanda tidak baik jika dilanjutkan? Oke. Kalau ujian itu, ya, apa? Biasanya datangnya itu kalau dekat dari teman. Teman yang misalnya seperti ada teman saya itu menikahi seorang perempuan, terus ada orang yang hasut karena dia tuh mau diterima oleh perempuan itu, dia mencoba, ya, menjatuhkan reputasi teman saya ini dengan ada orang yang datang kepada keluarganya perempuan ini untuk merusak reputasinya dan mengatakan fulan ini begini dan begitu. Nah, ini ujian namanya. Nah, kalau sampai misalnya ada teman yang melamar seseorang atau teman yang perempuan dilamar oleh seseorang, kemudian ada isu yang menyebar bahwasanya calonnya ini begini dan begitu, maka itu ujian namanya. Itu ujian. Harus bersabar. Jangan langsung diterima kecuali setelah konfirmasi terlebih dahulu. Ya, tabayyun dulu, klarifikasi dulu benar apa tidaknya. Karena itu ujian. Ya. Oleh karena itu, keluarganya perempuan ini dari teman saya ini mengerti. Jadi ada inbox yang masuk ke keluarganya perempuan ini untuk menjatuhkan teman saya ini, tapi oleh keluarganya ini tidak dikasih tahu. Begitu selesai akad nikah, baru dikasih tahu ternyata banyak orang yang ingin menggagalkan. Ini namanya ujian. Nah, kemudian itu bukan pertanda. Jangan dikatakan itu pertanda buruk untuk tidak melanjutkan. Ya. Kalau pertanda buruk tidak melanjutkan, ketika misalnya orang tua, ibu tidak setuju, lah ini pertanda buruk. Nah, hati-hati kalau sudah seperti ini. Ya, ibu nggak setuju, kedua orang tua nggak setuju, bisa jadi, tapi tidak mesti, ya, tidak mesti. Bisa dikatakan ini pertanda buruk kalau dilanjutkan. Ya, misalnya nih, orang tua tidak ridho, Anda mau melamar seseorang, sudah tahu ibu dan bapak sudah, kemudian Anda terpaksa berjalan, lalu di jalan kecelakaan, atau ada hal yang ini, boleh dikatakan itu pertanda buruk sebab ada mukaddimahnya, yaitu orang tua nggak ridho. Oh, ini kalau dilanjutkan ini semakin parah. Nah, boleh kita seperti itu. Ya. Tapi kalau cuma sekedar dari teman, orang tua sudah ridho, ya, bapak sudah ridho, yang calon juga ridho, kemudian ada dari teman atau dari orang-orang, itu bukan pertanda buruk namanya, itu namanya ujian harus kita lawan. Kenapa? Kita sudah punya kekuatan, yaitu ridho Allah, ridho orang tua, dan ridho calon. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin ada yang lain? Mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan ya, teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup
pranikah. Ya, kita bisa diskusi di sana. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Taufik atas materi yang masya Allah luar biasa sekali ya. Suara kalian ini sangat kecil sekali di saya ya, tapi nggak apa-apa. Terdengar ya Ustadz ya suaranya? Di tempat saya jelas suaranya. Ya, sudah ya, berarti sudah. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ya. Berarti kita sudahi. Silakan ditutup. Ya, terima kasih Ustadz atas materi yang luar biasa sekali, menambah banyak wawasan tentang ilmu pranikah. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita ada foto sesi terlebih dahulu ya bersama Ustadz Taufik. Mungkin bisa di-on-kan videonya. Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustadz Taufik. Alhamdulillah sesi pranikah pada sore hari ini telah terlaksana. Terima kasih Ustadz atas materinya. Semoga ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mengisi. Kurang lebihnya saya benar-benar meminta maaf ya kalau suara kurang jelas dan banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, kepada teman-teman jangan lupa minggu depan ada sesi kedua yaitu tentang home team, komunikasi pasangan berbasis bakat masing-masing yang pastinya akan lebih seru dan menarik. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain agar kita bisa seru-seruan bareng nih membahas tentang komunikasi pasangan. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman karena telah hadir di sesi pertama ya. Marilah kita terus menjaga diri kita, terus belajar menimba ilmu tentang pranikah, tentang agama, agar kita bisa menjadi insan yang lebih matang ketika telah memasuki dunia pernikahan. Ada satu kalimat yang sangat saya sukai yaitu ilmu sebelum amal. Insya Allah jika kita punya banyak bekal ilmu agama juga tentang pranikah, kita akan lebih siap dalam memasuki jenjang selanjutnya. Amin. Semoga Allah mudahkan kita menuju jalan ke jenjang pernikahan karena insya Allah banyak keutamaan yang dapat kita ambil apabila kita menjalankan sebuah pernikahan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.